Bagaimana kalau berhubung, yang paling banyak itu kan makan minum. Bagaimana kalau berhubungan badan? Selama kau tidak sengaja, tidak batal. Tapi sengaja aja susah. Anggaplah Bapak tidak bisa tahan dan terjadi insiden seperti itu, maka Bapak harus bayar namanya puasa kafarat. Bagaimana caranya itu? Membayar puasa 60 hari berturut-turut. Masya Allah. 60 hari berturut-turut, 30 hari aja kamu kewalahan. Apa artinya 60 hari berturut-turut? Di hari ke-58 batal, ulang lagi. Maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya suami istri, Ustaz. Iya, biar kau suami istri, malam yang halal. Bulan Ramadan itu bulan keberapa bagi orang Islam? Bulan 9. Ayo, saya kasih kau hadiah. Mana ini uangku? Ah, uang merah. Ah, Anda teriak, mestinya naik dulu baru jawab. Jadi, ya. bulan ke-9 ya sudahlah, karena kau masih kecil. Ya. Beda berkahnya uang ustadz dengan uang kepala pertanahan. Ayo, disebut bulan Ramadan karena hitungan bagi orang Arab waktu itu zaman Rasulullah, Ramadan itu bulan ke-9, September kalau kita orang pakai kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah, Ramadan itu bulan ke-9. Bulan Ramadan ada beberapa namanya yang akan datang ini. Satu, kita umat Islam menyebutnya dengan bulan puasa. Kata puasa sesungguhnya ada yang identik, sama penggunaannya tapi beda maknanya, yaitu syaum dengan siam. Kalau perintah puasa memakai kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Kurang lebih Allah mewajibkan kita puasa. Kata siam di sini berarti menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan secara sengaja. Saya ulang, ya, yang membatalkan puasa makan, minum, berhubungan badan secara sengaja, itu batal puasanya. Yang ditahan makan, minum, berhubungan badan dan segala yang membatalkan puasa dari fajar sampai subuh. Fajar sampai subuh. Bagaimana kalau hari pertama, Ustaz? Karena kita selama ini terbiasa sarapan bubur ayam, habis satu mangkok, hari pertama Ramadan, rezekimu yang satu mangkok. Lanjutkan, tetap sah. Sampai di kantor jam 9 lupa lagi. Saya puasa, lanjutkan. Itu rezekimu. Siang lagi lontong ayam, habis rezekimu. Terlalu. Tapi keterlaluan kalau 3 kali. Tapi anggaplah betul-betul lupa, sah. Bagaimana kalau lagi makan, Ustadz, sudah habis tengah, tiba-tiba ingat puasa, maka yang ada di mulut muntahkan, cuci mulut. Jangan, sudah terlanjur, batal. Itu sudah batal, sudah batal. Ya, bagaimana kalau berhubung? Yang paling banyak itu kan makan minum. Bagaimana kalau berhubungan badan? Selama kau tidak sengaja, tidak batal. Tapi sengaja aja susah. Anggaplah Bapak tidak bisa tahan dan terjadi insiden seperti itu, maka Bapak harus bayar namanya
puasa kafarat. Bagaimana caranya itu? Membayar puasa 60 hari berturut-turut. Masya Allah. 60 hari berturut-turut, 30 hari aja kamu kewalahan. Apa artinya 60 hari berturut-turut? Di hari ke-58 batal, ulang lagi. Maka Astagfirullahaladzim. jangan coba-coba. Saya suami istri, Ustaz. Iya, biar kau suami istri, malam yang halal. Siang tidak boleh. Itu istri saya. Betul. Itulah bedanya orang berpuasa. Kalau berpuasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Dia kendalikan. Pengendaliannya apa? Ini memang istri saya, tapi saya harus kendalikan. Kapan? Maghrib baru mulai sampai subuh. Duhur, jangan ribut anak muda, ini urusan orang tua. Kalau subuh sampai maghrib haram, meskipun istrimu. Maghrib sampai subuh halal. Silakan. Pernah selesai saya ceramah, tiba-tiba ada datang, Pak Ustadz, jadi kalau malam boleh? Iya. Astagfirullah Ustadz, saya sudah 4 tahun biar malam juga tidak Ustadz. Bilang kabeleng-beleng kok. Makanya belajar ku agama. Datang pula Ustadz. Jadi kalau kita Ustadz suami istri, ya siang tidak boleh, malam boleh. Kalau pacaran Ustadz jadi malam boleh, siang malam tidak boleh. Ayo, saum. Siam itu hanya sekedar makan, minum, dan membatalkan puasa yang ditahan. Bagaimana kalau kumur-kumur Ustaz? Kumur-kumur batal. Kenapa bisa? Saya lihat kau berkumur 3 kali masuk, cuma 1 keluar. Itu batal. Bagaimana? Itu bercanda. Kalau yang sebenarnya, selama niatmu bukan mau membasahi kerongkongan, tidak membatalkan puasa. Kapan niatmu sudah membasahi kerongkongan, batal. Bagaimana sikat gigi? Sikat gigi kata Nabi, andai saja saya tidak takut menjadi beban berat buat umatku, saya suruh sikat gigi setiap 5 waktu dia sholat. Itulah orang sunnah. Dengan catatan pakai siwak. Apa itu siwak? Itu yang kayu-kayu itu. Tapi kalau saudaraku pakai siwak, jangan juga kok di depannya orang. Ada juga orang mentang-mentang sunnah di depannya orang digosok giginya. Itu tidak begitu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kau bersiwak, kau jangan hadapi mukanya orang. Kau biar kau pakai behel, jangan juga kau pamer-pamer. Ya kan? Tapi bagaimana kalau pakai odol? Makruh. Kalau siwak sunnah. Kenapa? Tidak ada rasa. Tapi kapan pakai odol? Makruh. Bahkan bisa jadi batal. Kenapa? Kau telan odolnya. Batal. Nah itu. Dan berhubungan badan. Itu yang disebut syam. Tapi sementara saum, kalau saum itu puasa plus. Saya ulang. Saum itu puasa plus. Bukan hanya makan, minum, dan berhubungan badan yang dia tahan, termasuk gosip. Ada orang puasa tapi gosip. Itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada orang puasa Ustaz, tapi kelihatan auratnya. Kelihatan auratnya, kurangi pahalanya. Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu seperti buah. Pelanggaran agama iris. Pelanggaran agama iris. Pelanggaran agama iris. Iris. Akhirnya tidak ada daging buahnya, tinggal apa? Buahnya, tulangnya, batoknya. Ada yang mau makan? Tidak kan? Itulah orang yang berpuasa tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal pelanggaran agama. Dia puasa Ustaz, tapi gosip. Iris. Jadi besok-besok kalau di kantor ini ada yang gosip, iris. Wih, diiris puasamu. Kasih nasihat. Karena di depan-depan ini biasa kan banyak tukang gosip. Saya aja kalau pergi kantor-kantor pemerintah itu, kan saya kemana-mana pakai sarung Pak. Pernahlah saya satu ke situ, ke suatu bank, nyetor. Yang terima, enggak tahu apa sih namanya yang terima duit di depan itu. Begitu saya masuk, saya dengar dia bilang, salah masuk, dia kira masjid. Saya dengar, saya tersinggung. Kenapa? Saya pakai sarung, kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya Pak.
Ini tadi aja ada yang gosip saya. Saya masuk dulu, itu juga bajunya yang di YouTube. Ya, iya toh, ada tadi saya dengar begitu. Astagfirullah. Itu di belakang. Duduk begitu tuh digosipnya tuh temannya. Dia enggak ngomong tapi bibirnya dong. Atau ada laki-laki tukang gosip. Ada, paling kita ketemukan, rewel itu anakku yang bungsu. Waduh, itu motorku, aduh, dikit-dikit macet lagi. Oh, naik lagi bensin. Paling itu yang kita cerita. Nggak adalah laki-laki cerita berapa harga lipstiknya istrimu. Oh, kelainan jenis kelamin itu. Ya, maka saudara-saudara sekalian, orang yang siam menahan saja dirinya dari yang membatalkan puasa. Tapi kalau orang yang syaum, bukan cuma yang membatalkan puasa, yang bisa mengurangi nilai-nilai puasanya pun dia hilangkan. Dia bisa tahan. Gosip, nipu, bohong, bicara tidak ada guna, melihat sesuatu, itu yang disebut saum. Puasa plus. Maka Ramadan tingkatkan itu. Adik-adik sekalian, orang yang berhasil di bulan suci Ramadannya karena disebut siam dan saum, maka insya Allah jangankan yang haram, yang subhat saja dia bisa tahan. Mana bukti? Kalau orang puasa, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Siang hari Bapak mau minum? Tidak. Kenapa Bapak tidak minum? Karena Bapak mengendalikan diri, ini bukan waktunya. Maka Bapak, meskipun gajinya Bapak 4 juta, 5 juta, ada godaan membawa 4 juta, tahan. Ini bukan bagian saya. Kalau Bapak lakukan itu, aman Pak. Jangan coba-coba main mafia tanah Pak. Bapak itu baca itu pelajaran Quran. 1 jengkal ambil tanahnya orang, 7 petaka langit nanti kau pikul ketika hidup di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Sampai orang tua saya pernah begitu takutnya kami tentang soal tanah. Diserobot kita punya tanah. Apa kata bapak saya? Jangan nak. Kau tidak juga miskin dengan diambilnya itu. Kau tidak juga kaya kalau kau pertahankan. Sudahlah, lebih baik kau yang diserobot daripada kau yang ambil haknya orang. Kenapa? Hukum soal tanah, masalah di akhirat, jangan anggap remeh. Bersekongkol, mafia, sindikat, pura-pura kasih susah, cipta kondisi bahasanya. Ribet sekali nih Pak. Tapi gampang, saya bisa bantu. Ya Bapak ngertilah Pak, saya hanya anak buah di kantor. Bosnya lagi tuh dijual. Padahal dia yang makan, kurang ngajar ndak ini orang. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka orang yang berhasil puasa Ramadan, insya Allah dia tidak akan ngambil yang bukan haknya. Yang nyata-nyata halal saja dia mampu tahan, apalagi yang nyata haramnya.